Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama Rapikatul Jannah dan yang kedua yaitu saya sendiri, Sally Agraini. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem saraf pada manusia. Video ini kami buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Kapita Selekta Biologi SMP atau SMA, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nanang Nopriyadi, MPD. Sebelum masuk ke materi, kami akan membahas terlebih dahulu aplikasi yang kami gunakan untuk mengedit video pembelajaran ini. Yuk langsung saja kita simak. Di sini kami menggunakan aplikasi KineMaster Diamond. Seperti ini tampilannya pada saat dibuka, lalu klik tanda tambah, pilih proyek kosong, lalu klik peramban media, kita pilih file yang akan kita edit. Nah, di aplikasi ini kita bisa membesarkan dan mengecilkan volume. Nah, selain itu, kita bisa memangkas bagian-bagian yang tidak kita perlukan, dan juga kita dapat mengecilkan ataupun membesarkan layar yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Tidak hanya itu, pada bagian lapisan kita dapat menambahkan media, efek, hamparan teks dan handwriting ataupun coretan, dan juga kita dapat menambahkan audio dari musik yang kita punya di HP kita. Dan kita juga dapat menambahkan rekaman suara. Nah, aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi yang mudah sekali untuk digunakan, sehingga dapat digunakan oleh kalangan manapun. Nah, sebenarnya masih banyak lagi alat-alat yang dapat digunakan dari aplikasi KineMaster ini untuk mengedit video menjadi lebih menarik. Akan tetapi saya rasa cukup sampai di sini karena kami akan membahas materi kami yaitu tentang sistem saraf pada manusia. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikatul Jannah, NIM 2071933. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Kemudian sistem saraf tepi. Saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Sistem saraf pada manusia terdiri yaitu otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik atau mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi, seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Otak merupakan bagian dalam sistem saraf pusat pada manusia. Karena saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Kemudian sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang.
Yang ketiga yaitu sel saraf atau sel neuron. Nah, fungsi dari sel saraf atau neuron ini adalah untuk menghantarkan impuls saraf. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Nah, neuron sensorik membawa pesan ke saraf pusat, sedangkan neuron motorik membawa pesan dari saraf pusat. Nah, kalau interneuron itu menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Yang terakhir adalah fungsi dari sistem saraf. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, yang merupakan fungsi dari sensorik. Nah, kemudian mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Lalu, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yang mana merupakan fungsi integrasi. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, yang mana fungsi ini merupakan fungsi motorik. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.